Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qudil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Anak-anak semuanya, siswa dan siswi kelas 9 yang mengikuti pelajaran daring, yang semoga selalu dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus berdoa semoga pandemi Covid-19 ini segera berakhir sehingga kita semuanya dapat melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar di madrasah secara tatap muka, kehidupan menjadi normal kembali sebagaimana biasa. Anak-anak semuanya yang saya sayangi, pada di kelas 9 ini saya akan bertemu dengan kalian semuanya di dua mapel kayaknya. Bahasa Indonesia kelas A, B, dan U, serta bahasa Arab di kelas U kalau tidak salah. Nah, pada kesempatan ini materi yang akan saya sampaikan adalah bahasa Indonesia sesuai dengan jadwal yang sudah disebar, sudah diberikan oleh madrasah. Anak-anak semuanya, pada bab pertama kita akan membahas tentang teks laporan. Teks laporan ya. Lah, teks itu artinya tulisan, laporan artinya ya laporan. Jadi teks laporan itu teks yang menginformasikan kepada kita dan berisi tentang sesuatu sebagaimana adanya. Jadi misalnya ada sebuah kejadian atau ada sesuatu, kemudian kita diminta untuk membuat laporan sebagaimana yang ada. Itu dinamakan teks laporan. Jadi sifatnya adalah fakta. Fakta itu berarti sesuatu yang apa adanya, bukan opini. Kalau opini itu kan beda orang, nanti hasilnya bisa beda. Lah kalau teks laporan itu harus berdasarkan fakta, karena ia harus bisa memotret apa yang ada. Contohnya misalnya ada kejadian COVID ini misalnya ya, COVID. Kemudian kita membuat laporan tentang berapa orang yang terkena COVID di Klaten misalnya, berapa orang yang berhasil sembuh, berapa orang yang meninggal. Itu namanya teks laporan. Dengan data-data tersebut ditulis dalam sebuah laporan berdasarkan kejadian yang nyata, itu yang dinamakan teks laporan. Misalnya ada sebuah kebakaran, ada sebuah pabrik yang kebakar, kemudian ada seseorang yang datang kemudian membuat laporan yang berisi tentang bagaimana asal mula kebakaran ini terjadi, apa saja korbannya, siapa pemilik pabrik ini, apa penyebab kebakarannya, berapa korbannya, berapa kerugiannya, bagaimana cara memadamkannya, dan seterusnya. Itu dinamakan teks laporan. Disusun sedemikian rupa sesuai dengan petunjuknya untuk dibuat menjadi laporan. Nah, anak-anak semuanya, biasanya kita mendapatkan teks laporan itu yang paling banyak adalah di surat kabar. Ya, kalau kalian membaca koran, surat kabar harian itu, baik itu koran cetak maupun online, itu adalah sebagian besar isinya adalah berupa laporan. Dan itu bisa dinamakan sebagai teks laporan, ya. Karena koran atau berita itu kan isinya memberitakan apa yang terjadi di suatu tempat.
Maka itu adalah contoh dari teks laporan itu. Kemudian teks laporan itu kalau dalam buku ini ya itu dibagi dua, ada laporan formal dan laporan yang tidak formal atau non formal. Kalau formal berarti harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan dalam sebuah laporan. Ada pendahuluan dan macam-macam ya. Tapi kalau laporan yang non formal tentu menyesuaikan dengan kondisi. Contoh yang non formal misalnya kalian didhawuhi oleh Bapak Ibu guru untuk mengecek kondisi kelas. Nah, itu kan ketika melaporkan itu kan nggak harus sesuai dengan kaidah-kaidah laporan. Yang penting melaporkan secara lisan atau tulisan yang sebisanya. Karena non formal. Misalnya disuruh orang tua misalnya melaporkan bagaimana keadaan di belakang rumah. Nah, itu kan jawabannya tidak seperti ketika membuat laporan di sekolah. Jadi saya ulangi lagi ya. Teks laporan itu adalah teks yang melaporkan sebuah kejadian sesuai dengan apa adanya. Dan kalau kalian ingin mengetahui contoh dari teks laporan, itu adalah koran atau berita, bisa online, bisa cetak ya. Itu adalah contoh nyata dari teks laporan. Kalau di LKS ini, di LKS yang kalian sudah terima pada halaman 2 dan halaman 3, itu ada dua contoh teks laporan, tapi dua-duanya adalah teks laporan percobaan. Itu bisa kalian baca halaman 2 dan halaman 3. Teks percobaan itu misalnya adalah dalam bidang IPA, dalam bidang teknologi itu kan percobaan. Misalnya latihan membuat mencangkok pohon. Nah, itu kan kalian disuruh misalnya oleh guru IPA untuk praktek membuat cangkok, kemudian disuruh membuat laporan. Nah, itu kan laporannya berupa laporan percobaan. Karena laporan itu ada banyak. Ada laporan percobaan seperti tadi, ada laporan perjalanan. Misalnya kalian mendapat tugas dari kantor, kemudian disuruh melakukan perjalanan ke suatu daerah. Nah, nanti kan harus ada laporannya. Bisa ada yang namanya laporan kejadian. Ini yang tadi contohnya adalah di surat kabar, itu laporan kejadian dan seterusnya. Nah, anak-anak semuanya, yang mungkin perlu kalian ketahui sebagaimana dalam buku panduan di LKS ini, dalam pembahasan laporan ini yang perlu kalian tahu adalah bagaimana cara untuk menyimpulkan sebuah teks laporan. Di teks laporan kan bisa panjang, bisa pendek. Lah, karena ada yang namanya laporan panjang berarti kan perlu kesimpulan. Nah, bagaimana cara untuk menyimpulkan sebuah teks laporan? Nah, caranya adalah yang pertama tentu adalah dengan cara membaca teks. Kita nggak akan bisa menyimpulkan sebuah bacaan tanpa membacanya terlebih dahulu. Itu jelas ya. Bacaan apa saja, mau bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, kita tidak akan bisa menyimpulkannya kalau kita tidak membacanya terlebih dahulu. Itu langkah pertama. Langkah kedua adalah dengan menentukan kalimat utama. Di laporan itu terdiri dari beberapa paragraf, dan setiap paragraf itu pasti ada kalimat utama. Nah, ini pertanyaannya, kalian masih ingat nggak itu kalimat utama? Itu yang bagaimana? Kalimat utama itu adalah kalimat yang paling penting, inti dari sebuah paragraf. Jadi tiap paragraf itu pasti ada kalimat utamanya. Paling banyak biasanya ada di depan atau di belakang. Nah, itu tentukan dulu kalimat utamanya. Kalau kalimat utama sudah diketahui, kemudian tentukan apa pokok pikiran atau yang namanya gagasan utama. Gagasan utamanya apa? Gagasan utama itu inti dari sebuah paragraf. Misalnya paragraf pertama intinya begini, paragraf kedua intinya begitu. Nah, ini ditentukan dulu. Masing-masing paragraf intinya apa? Dicatat. Kemudian yang terakhir, langkah ketiga adalah
dari gagasan-gagasan utama tadi dikumpulkan jadi satu, kemudian disusun menjadi sebuah paragraf. Jadi saya ulangi lagi, cara membuat kesimpulan dari teks laporan adalah pertama, membaca dulu. Semua teks dibaca dulu dari awal sampai akhir. Kemudian tentukan dulu kalimat utama atau gagasan utama tiap-tiap paragraf. Tentukan, ditulis. Kemudian dari gagasan utama beberapa tadi dikumpulkan jadi satu, ditulis menjadi sebuah paragraf. Dan itulah yang dinamakan kesimpulan dari teks laporan. Nah, untuk yang terakhir ini adalah latihan. Latihannya gampang ya. Carilah sebuah berita ya, carilah sebuah berita yang baik yang ada di media cetak bisa, atau bisa di media online boleh. Kemudian nanti digunting ya, jadi ada berita, kemudian kalian gunting berita itu, kemudian buatlah kesimpulan dari teks laporan itu. Jadi, berita itu kan sebuah teks laporan ya toh. Nah, tugas kalian adalah membuat kesimpulan dari teks laporan itu. Langkah-langkahnya seperti yang saya sampaikan tadi. Di tugas kalian itu nanti dipotong ya, beritanya dipotong, kemudian ditempel di buku bahasa Indonesia, kemudian bawahnya dibuat kesimpulannya. Dikumpulkan kapan? Yang penting dibuat dulu. Untuk pengumpulannya nanti menunggu menunggu instruksi selanjutnya. Yang penting tugas kalian sekarang adalah membuat kesimpulan dari sebuah teks laporan yang berupa berita di media massa. Demikian dari saya, sampai bertemu lagi. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.